Alright, ketemu lagi Beb. Kenapa kamu ada di sini lagi ya? Jadi setelah video hadiah dari Mama Cipo BMW R90, akhirnya gue buat video lagi tentang otomotif apa aja yang ada di garasinya keluarga Belok. Nah, ini salah satu warga terbaru dari garasi keluarga Belok. Jadi kemarin setelah Ayu ngasih BMW R90, ternyata kadonya nggak nyampe di situ aja guys. Tiba-tiba gua memohon untuk beli ini, alasannya adalah supaya bisa boncengan bertiga. Karena ternyata BMW R90 itu nggak enak untuk boncengan bertiga sama Skala. Jadi kemarin suruh sama Ayu udah beli aja yang Matic yang bisa boncengan bertiga, terus nyaman buat disenderin. Akhirnya pilihanku jatuh pada Vespa GTS 150 2018 ABS iJet. Jadi kenapa balik lagi ke brand Vespa? Gue tuh suka banget sama Vespa. Gue suka banget sama brand Vespa itu udah lama banget. Dari zaman SMA gue suka banget sama Vespa. Vespa pertama gue itu Vespa tua Darling 90. Terus abis itu gue beli lagi Darlingnya gue jual, gue beli VNB 6 waktu itu. Habis itu gue beli lagi PBB. Waktu itu Vespa masih murah, jadi hasil dari gue manggung gue bisa beliin Vespa. Gue koleksi Vespa 3 biji, semuanya gue jual untuk bangun restoran. Setelah itu masuk kuliah, gue kembali main Vespa lagi. Gue beli VGLA tahun 62 Sweden, Vespa Como, tapi bukan yang Brigadier 3. Habis itu gue beli lagi yang VGLB, Vespa Como yang suratnya Brigadir 3. Akhirnya lengkap lah gua VGLA dan VGLB. Nah, setelah itu semuanya dijual lagi. Akhirnya gue naik kelas. Gue beli GSPS 5 tahun 59 58 sama VNA Allstate tahun 58 57, antara itu. Semuanya lagi direstorasi. Nah, terus kalau Vespa klasik itu jatuhnya buat gua bukan Vespa harian. Jadi gua tetap harus punya Vespa yang buat harian. Nah, Vespa harian yang Matic pertama kali gua beli adalah Vespa LX 150 tahun 2010 kalau nggak salah. Gua beli Vespa LX 150 tahun 2010. Habis itu berikutnya gua kembali beli Vespa LX Primavera tahun 2017. Semua yang Matic itu gue kasih buat bokap sama adik gue. Jadinya gue nggak punya Vespa Matic. Dan setelah si R90 itu ada di garasi, terus mereka nggak bisa ikutan, akhirnya dengan izin yang sangat mantep, gue diberikan izin untuk meminang Vespa GTS 150 ini. Ini adalah salah satu motor yang paling gue impikan juga. Karena apa? Pertama, dia Vespa. Yang kedua, badannya besar. Jadi bongsornya GTS ini itu bisa membuat pengendara dan penumpangnya tuh nyaman. Gue dapet kondisinya udah kayak gini, yang menurut gue masih bagus banget. Gue dapet kilometer 3000, terus udah dapet box, udah dapet kaca ini, udah dapet jengger. Udah dapet jengger lagi, emang jenggernya ada, sorry. Terus dia udah modifikasi juga lampu-lampunya, ada karpetnya, terus gripnya juga udah dirubah sama dia. Gue dapat kayak gini, gue dapat kondisi ini harganya 30 juta. Yang gue tahu 2018 tuh lampunya tuh udah LED, terus remnya itu udah ABS, terus abis kayak gitu shock breakernya juga standar. Yang gue dapat kayak gini. Oke, terus gue menjelasin juga di bagian dashboard Vespa ini
Seperti biasa ya, ada tuas-tuasnya juga, ada lampunya buat lampu besar, lampu kecil. Terus dia punya, nah ini sistem otomatis, jadi bisa berhenti. Kalau lo nggak gas tuh bisa mati mesinnya. Terus mode-modenya di sini udah langsung ada di panelnya, langsung digital. Terus ini ada klakson. Ini lampu-lampunya. Ini lampu nyala, on-off lampu. Nah, terus kalau gua sebagai anak Vespa, di sini yang hilang tuh adalah getarannya. Ternyata yang 2018 tuh menurut gua udah nggak ada getarnya. Nah, LX 150 gua yang lama masih punya getar apa ya? Punya getar spesialisnya Vespa gitu loh. Terus kalau kita lihat di sini kompartemen-kompartemennya yang dia punya juga besar banget. Dia bisa ngecas handphone di bagian ini. Dia bisa ngecas handphone. Dia punya tempat untuk ngaitin helm. Bagasinya dia punya cukup luas bagasi, bisa naruh helm. Kurang lebih ada satu helm. Nggak muat, Ben. Bagasinya tuh nggak muat. Oh, coba sebentar. Nah, bisa juga kan? Intinya nggak bisa untuk helm segede gini, gue pakai Bitwell nggak bisa. Untungnya ada ini, gue dapat ini udah ada bagasinya. Nah ini bisa buat box buat touring. Menurut gue sangat enak banget ini motor untuk dipakai harian. Terus untuk touring pasti enak banget. Untuk luar kota gue udah sangat pengen banget. Habis corona ini gue pengen banget ngajak sama Skala juga jalan-jalan. Karena apa? Saat gue duduk kayak gini, posisi seperti ini, Ayu masuk ke sini tuh masih bisa senderan ke belakang. Dan kalau berkendara sendiri, oke, kita pakai BMW R90 itu enak banget. Kita touring sama teman-teman. Cuman kan kadang-kadang kita juga mau jalan-jalan sama keluarga. Kita juga mau bawa anak, bawa istri, nyobain motor, apalagi nanti ini akan gue pakai di Bali, jadi pasti akan lebih berguna karena kan di Bali jalanannya enak banget untuk buat dipakai untuk motor. So, gue excited banget untuk mengendarai kita kasih nama ini siapa ya namanya ya? Siapa ya namanya ya? Nah, coba komen siapa yang namanya cocok untuk Vespa putih gue ini. Dari pengereman, suspensi, terus saat berbelok kanan kiri, handlingnya juga enak banget. Jadi bener-bener gue ngerasain Vespa ini. Jadi bener-bener gue ngerasain Vespa GTS ini tuh salah satu yang sempurna yang dibuat sama Vespa. Cuman paling gue akan mau ada perubahan-perubahan sedikit seperti spion gue pengen yang lebih tinggi lagi, yang LX Italia yang lama tuh dia punya spion LX yang tinggi. Kalau teman-teman punya, habis nonton video ini boleh komen. Gue butuh itu karena itu paling. Yang lainnya gue suka kayak gini aja standar. Gue bukan yang pengen upgrade Sultan seperti misalnya knalpot atau velg. Menurut gue masih cukup. Selama itu masih bisa dikendarain sama istri nyaman, udah cukup menurut gua. Gua beruntung dapetin motor ini karena menurut gua udah dapetin yang lengkap, jadi gua nggak perlu lagi beli windshield atau terus box, gua nggak perlu nambah lagi karena dia nambah ini juga pastinya. Jadi ada beberapa part yang menurut gua senang saat beli motor second udah lengkap gitu. Karena kalau yang ngulik-ngulik atau yang bangun-bangun, gue seneng yang klasik. Gue tungguin ini udah 2,5 tahun, hampir 3 tahun ya. GSPS kita nggak jadi-jadi, sama VNA gue tuh hampir 1,5 tahun. Emang itu prosesnya gitu. Jadi cukup di klasik aja untuk nunggu-nunggunya, karena gue bukan orang yang betah nunggu. Jadi kalau yang baru gini, gue kemarin sempat cari-cari juga di beberapa platform. Gue pasti nyarinya yang udah lengkap.
ada semuanya. Dan alhamdulillahnya ada temen yang mau jual ini murah menurut gua. Jadi gue beruntung pas dapetin ini dengan kondisi masih 3000 km. Oh ya, mungkin kalau bisa dilihat juga di lampu belakangnya dia juga udah pakai LED. Terus ini bisa dilihat juga ini udah dirubah sama dia, warnanya jadi yang hitam, tadinya ini yang putih. Terus selebihnya masih standar yang gue dapat. Memang yang dirubah adalah looknya. So kurang lebih itu. Kalau untuk berkendaranya tadi udah gue ceritain. GTS sekarang tuh ngeluarin Vespa yang GTS 300-nya. Dia punya GTS 300. Nah, mungkin nanti kalau bisa ada kesempatan gue bisa coba perbedaannya sama yang GTS 300 selain di CC. Itu gue juga mau review karena kalau untuk ditukar jadi GTS 300, kalau orang nanya mau atau enggak, ya gue nggak munafik, pasti mau. Cuman kalau dilihat dari looknya sih sama. Terus gue lihat dari orang reviewer juga bilangnya sama, tapi harganya itu 150 jutaan gitu. Jadi jauh banget bedanya sama GTS. Tapi yang jelas itu masih build up, masih dibuat di Itali. Terus size-nya juga lebih besar, so pasti lebih mahal. Karena semua Vespa Matic yang gue punya warnanya putih, entah kenapa. Jadi pas kemarin ada warna putih tuh gue nggak pikir panjang lagi, apalagi gue dapet best price banget sih, itu gokil. Gue bersyukur lah, kayaknya emang jodoh sama Vespa juga. Itu tadinya tuh gue pengen beli X-Max, kalian tahu kan X-Max, ternyata diganti lah jadi BMW R90 bos. Nah habis kayak gitu, gue bilang sama Ayu, aduh tetap butuh motor Matic nih, padahal bercanda doang, disuruh beli. Pas banget ada yang nawarin murah gitu guys ceritanya. Mau tahu jawabannya Skala? Nah ini jawabannya Skala. Terus gua pakai ini. Enggak mau. Terus pakai apa? Mau pakai ini aja. Ya yang jelas perubahan-perubahan yang ada di sini masih standar, cuman bentuknya, looknya aja yang memang udah beda sama yang dapat dari pabrik langsung gitu. Misalnya dikirim dari Piaggio-nya langsung tuh pasti beda, looknya nggak kayak gini. Nah ini udah banyak perubahannya. Nah makanya dari itu buat teman-teman mungkin yang suka juga sama konsep motor second tapi udah lengkap, ya mungkin bisa dicontoh juga. Tapi kalau sukanya yang grass baru, silakan monggo. Karena menurut gua sama-sama punya kelebihan dan kekurangan gitu. Balik lagi sama pribadinya. Itu sih kalau dari gua untuk bagian otomotif gitu. Nah, balik lagi ya, kalau gua milih Vespa, gua cuman beli yang baru tuh Vespa. Oh, berarti dua Vespa Matic gua tuh baru. Waktu itu belinya Grass. Nah, cuman akhirnya gua belajar dari itu, akhirnya gua deh beli yang second tapi kondisi bagus juga masih oke. Oke guys, kurang lebih itu cerita tentang garasi keluarga Belo mantap jiwo. Nanti kita bakal review lagi Mini Morris gua yang kemarin gua jual, tapi jualnya juga nggak mahal-mahal banget, nggak seperti yang lagi viral. Jualnya masih masuk akal. Terus kita akan bahas itu. Mobil belum pernah di review sama gua, jadi gua pengen belajar jadi reviewer mobil atau motor, tapi dari sisi keluarga atau sisi manfaatnya gitu. Jadi ya kita akan buat review tentang mobil klasik itu. Semoga bisa bermanfaat videonya kali ini. Semoga yang lagi nyari motor bisa bisa terinspirasi dari cara pandang gue. Karena beli motor nggak harus yang baru, tapi beli motor kalau dari segi gue yang masih berkualitas, yang masih bagus, itu masih jadi second tapi masih jadi pandangan gue juga. Oke, thank you for watching, mantap. Dulu naik sama Dido. Ini kan situ. Boy, buka bagasi gimana boy? Nih gue jadi lupa lagi nggak. Lihat ada Arifin kan. Gue baru punya soalnya nih. Nah ini asisten gue nih dari Bantar. Kembang ya Leo? Pin, mantap lo Pin. Mana Pin? Buka. Nggak sih? Malu-maluin lu.